warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ratnasari. Di sini saya akan membahas materi mengenai SPLDP atau kepanjangan dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu syarat pendaftaran anggota TIA. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya kita masuk saja ke pembahasan yang pertama tentang pengertian. Jadi sistem persamaan linear dua variabel adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear yang masing-masing bervariabel 2, misalnya X dan Y. Lalu yang kedua ada bentuk umum dari SPLDP, yaitu A1Y ditambah B1Y sama dengan C1, itu merupakan persamaan 1, dan A2Y ditambah B2Y sama dengan C2Y, maksudnya ini itu C2, merupakan persamaan yang kedua. Lalu selanjutnya ada pembahasan mengenai ciri-ciri dari SPLDP. Nah, ciri-cirinya yang pertama terdiri dari dua variabel. Nah, dua variabel ini seperti yang sudah dicontohkan tadi, yaitu X atau Y. Lalu selanjutnya, kedua variabel pada SPLDP hanya memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Misalnya 1 pangkat 1 itu kan merupakan 1 ya. Jadi SPLDP itu tidak dapat berpangkat lebih dari 1. Misalnya 2 pangkat 2 itu enggak termasuk dari SPLDP. Enggak bisa ya kalau seperti itu. Lalu menggunakan relasi tanda sama dengan. Nah, jadi SPLDP itu menggunakan sama dengan, tidak menggunakan lebih dari, kurang dari, atau lebih dari sama dengan, atau juga kurang dari sama dengan. Lalu yang keempat, tidak terdapat perkalian variabel dalam setiap persamaannya. Nah, persamaannya itu hanya bisa terdapat penjumlahan atau pengurangan saja, tidak perkalian ataupun pembagian, seperti itu. Lalu selanjutnya ada bagian-bagian dari SPLDP. Nah, yang pertama itu ada variabel, yang kedua ada koefisien, yang ketiga ada konstanta, dan yang keempat ada suku. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita masuk aja ke penjelasan dari masing-masing bagian-bagian SPLDP tersebut. Yang pertama ada variabel. Jadi variabel itu merupakan lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Nanti kita masuk ke contoh dari variabel. Jadi variabel itu adalah secara umumnya pemisalan. Lalu yang kedua itu koefisien. Koefisien adalah sebuah bilangan yang menyatakan banyaknya jumlah variabel yang sejenis. Koefisien juga ditulis di depan variabel. Jadi sebelum variabel ditulis harus ada koefisiennya dulu. Lalu selanjutnya ada konstanta. Konstanta adalah suatu bilangan yang tidak diikuti oleh variabel sehingga nilainya tetap atau konstan untuk nilai peubah atau variabel berapapun. Jadi konstanta itu enggak dipengaruhi oleh koefisien, enggak dipengaruhi oleh variabel. Jadi konstanta itu tetap nilainya itu konstan, seperti itu. Lalu yang terakhir ada suku. Jadi suku adalah suatu bagian dari bentuk aljabar yang dapat terdiri dari variabel dan koefisien atau berbentuk konstanta yang tiap suku dipisahkan dengan tanda operasi penjumlahan. Nah, supaya lebih jelasnya kita masuk aja ke contoh dari variabel, konstanta, koefisien, dan juga suku. Nah, contoh soalnya itu ada Ratna membeli 5 pulpen dan 2 buku dengan harga 7.500. Nah, untuk contoh dari variabel nih, tuh sudah saya katakan tadi di awal bahwa variabel itu pemisalan. Nah, jadi dimisalkan dulu nih, pulpennya itu dimisalkan jadi X dan buku itu dimisalkan jadi Y. Lalu ada koefisien. Koefisiennya itu yang ditulis sebelum variabel. Jadi ada 5 dan 2. Itu maksudnya 5 variabelnya X. Pulpennya maksudnya variabelnya itu pulpen tapi dimisalkan dengan X, jadi 5 pulpen dan 2 buku. Jadi koefisiennya itu 5 dan 2. Lalu ada konstanta. Konstanta itu nilai tetap ya. Jadi konstantanya itu 7.500. Konstantanya itu diambil dari jumlah dari variabel dan koefisien, seperti itu. Lalu selanjutnya ada suku. Suku itu tinggal ditulis kembali jadi 5x ditambah 2y sama dengan 7.500.
Lalu kita masuk ke penyelesaian SPLDV. Nah, kita masuk sebenarnya ada 4 penyelesaian. Yang pertama itu ada eliminasi, yang kedua itu ada substitusi, yang ketiga itu ada gabungan antara eliminasi dan substitusi, lalu yang terakhir ada grafik. Nah, kita masuk aja ke pengertian yang pertama, eliminasi. Eliminasi adalah menghilangkan. Caranya ialah dengan cara menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel dari sistem persamaan tersebut. Apabila variabelnya X dan Y, untuk menentukan variabel X, kita harus mengeliminasi variabel Y terlebih dahulu, atau sebaliknya. Jadi, kalau ingin menghilangkan nilai X misalnya, berarti kita harus maksudnya jika kita ingin mengetahui nilai X, maka kita harus mengeliminasi Y. Sebaliknya, jika kita ingin mengetahui nilai Y, maka kita harus mengeliminasi nilai X. Selanjutnya ada substitusi. Nah, metode substitusi adalah suatu metode untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode substitusi. Terlebih dahulu kita nyatakan variabel yang satu ke dalam variabel yang lain dari suatu persamaan, selanjutnya mensubstitusikan atau menggantikan variabel itu dalam persamaan yang lainnya. Nah, substitusi ini secara umumnya itu menggantikan. Contohnya seperti 2x ditambah 5y. Nah, misalnya x-nya itu 2, jadi 2x, x-nya ganti jadi 2, jadi 2 kali 2, seperti itu. Lalu selanjutnya ada gabungan dan grafik. Kita masuk ke pengertian gabungan terlebih dahulu. Jadi metode gabungan adalah suatu untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode gabungan. Kita menggabungkan metode eliminasi dan substitusi. Seperti yang saya tadi katakan, bahwa metode gabungan ini penyelesaian yang diselesaikan dengan cara mengeliminasi dan mensubstitusikannya. Lalu selanjutnya yang keempat ada grafik. Grafik ini cara menyelesaikan SPLDP dengan cara menggambarkan persamaannya dalam bentuk grafik pada koordinat kartesius, dan titik potong dari kedua persamaannya merupakan hasil penyelesaiannya, seperti itu. Lalu kita masuk ke contoh soal SPLDV. Di sini saya sebenarnya ingin mengajak kalian untuk contoh soal dari penyelesaiannya menggunakan 4 penyelesaian tersebut, yaitu yang pertama eliminasi, substitusi, grafik, dan gabungan. Namun karena waktu ya, kita menggunakan metode gabungan saja terlebih dahulu. Nanti di lain video kita membahas penyelesaian dengan cara metode gabungan dan metode grafik. Maksudnya metode eliminasi dulu, lalu metode eliminasi dulu, lalu metode substitusi dan metode grafik. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian menggunakan metode gabungan. Nah, ada contoh soalnya seperti ini. Tentukanlah himpunan penyelesaian sistem persamaan dari 2x ditambah 3y sama dengan 6 dan x dikurangi y sama dengan 3. Lalu kita langsung masuk saja ke penyelesaiannya. Yang pertama, eliminasi terlebih dahulu variabel x. Nah, untuk mengeliminasi variabel x, koefisien harus sama sehingga persamaannya yaitu kita tulis dulu ya persamaannya 2x maaf ya teman-teman, benar, 2x ditambah 3y sama dengan 6 dan x kurangi y sama dengan 3. Nah, yang ini itu persamaan yang pertama 1, nah yang ini itu persamaan yang kedua gitu. Udah ya, udah diketahui seperti ini. Lalu kita mengeliminasi variabel x. Nah, kita lihat di sini sudah ada. Jadi cara mengeliminasinya itu seperti ini. Nah, karena yang akan dieliminasi itu variabel x, maka kita harus samakan terlebih dahulu koefisien dari variabel x tersebut. Nah, yang pertama ada persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 6, dan persamaan yang kedua itu ada x dikurangi y sama dengan 3. Nah, karena di sini x-nya belum sama koefisiennya, maka kita gunakan dengan cara dikali ya. Yang atasnya itu dikali 1 dan yang bawahnya itu dikali 2. Nah, jadi setelah dijumlahkan koefisiennya itu sama ya, teman-teman. Jadi persamaan yang pertama itu 2x ditambah 3y sama dengan 6 dan 2x dikurangi 2y sama dengan 6. Jadi y sama dengan 0. Lalu kita masuk ke substitusi. Nah, karena di sini y-nya sudah diketahui sama dengan 0, maka kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama itu adalah 2x ditambah 3y sama dengan 6. Nah, maka 2x ditambah 3, y-nya itu diganti jadi 0. Jadi 2x ditambah 3 kali 0 sama dengan 6. Jadi 2x sama dengan 6, x sama dengan 3. Nah, dapat kesimpulan bahwa himpunan penyelesaiannya yaitu 3,0. Hati-hati teman-teman.
Meskipun yang diketahui dari awalnya itu Y terlebih dahulu, tapi dalam penulisan himpunan penyelesaiannya itu X terlebih dahulu. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga sama-sama masih belajar. Untuk kekurangan mungkin bisa teman-teman komen di kolom komentar di bawah. Tunggu aja video selanjutnya tentang pembahasan materi yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.